Moksa itu ilmu mengurai materi. Banyak cerita, mulai Jayabaya, moksa. Brawijaya, moksa. Sabdopalon, moksa. Eyang Supriyadi, moksa. Walaupun saat ini juga beredar cerita mistis. Ada yang mengatakan, Supriyadi itu enggak moksa, barusan meninggal kemarin di Semarang, katanya. Kalau ditanya, loh kenapa kok enggak muncul? Karena takut dicari-cari mau dibunuh Soeharto, katanya. Lah Soeharto itu kan ibaratnya baru kemarin sore, sementara Supriyadi dinyatakan Panglima ABRI itu mulai tahun 45. Rahayu. Para pemirsa Raket Prasojo TV channel yang kami hormati, selamat berjumpa kembali dalam kegiatan Yayasan Raket Prasojo, Lembaga Pengkajian, Pelestarian, dan Pengembangan Budaya Nusantara. Nah, para pemirsa, saat ini kami diundang oleh Yayasan YAPETA, Yayasan Pembela Tanah Air, yang diketuai oleh Pak Tutut. Nah, para pemirsa, ini kebetulan malam ini adalah peringatan 80 tahun peristiwa pemberontakan PETA Supriyadi di Blitar. Tadi kita barusan ada mocopat bercerita tentang ngeraman PETA Blitar oleh para seniman di Kabupaten Blitar. Dan saat ini kami diminta oleh Pak Tutut untuk menjelaskan tentang moksa. Karena menurut cerita Pak Tutut, ini beliau bersama teman-teman membangun papan petilasan moksa Eyang Supriyadi. Tapi ada beberapa keluarga beliau yang masih hidup ini merasa keberatan karena mereka belum paham apa itu moksa. Bahkan sempat ada omongan, dulurku Supriyadi itu dudu demit kok diarani moksa. Nah, karena ada miskomunikasi, ketidakpahaman tentang moksa. Karena itu saya diminta oleh beliau untuk menjelaskan tentang moksa. Tapi sebelum itu kami mohon para bapak-bapak yang hadir, yayasan kami adalah Yayasan Kajian Budaya, sehingga kita harapkan nanti terjadinya kondotakon. Sehingga bukan berarti saya orang yang paling pinter. Bisa jadi penjenengan mengetahui ilmu yang saya malah nggak ngerti. Sehingga diharapkan nanti kondotakon. Konsep kondotakon hanya dimiliki oleh orang Jawa. Kalau konsep tanya jawab, ini kan penjenengan tanya, saya harus jawab. Berarti saya pinter dewi, harus jawab. Nah, sehingga kalau konsep kami konsep Jawa, kondotakon. Jenengan nanti megang mic tidak harus takon, tapi bisa juga kondo, menyampaikan ilmu penjenengan. Sehingga itulah kajian sebuah pengetahuan, kondotakon. Nah, sebelum kita mulai tentang kondotakon soal moksa, ini Pak Tutut Ketua YAPETA biar menyampaikan atur pambagio harjo atau sepatah dua patah. Kami persilakan, monggo Pak Tutut. Rahayu. Rahayu. Bapak-bapak, ibu-ibu sedherek nyuwun nyawa atur salam. Pancen wonten kegelisahan wonten pengurus rikala sekawan tahun menika hamilipun damel mulai sejarah dalam tanda kutip episode akhir Supriyadi menika dipun bayangkan lajeng melajar menuju dhateng Gunung Gendang ngantos moksa inggo dinten menika dereng tekan. Nah, kanthi menika kula sakkonco berjuang mewujudkan tetenger
pamuksan wonten kanthi niatan supados makin pun sinten to ingkang empati kali hormat dhateng perjuanganipun Bapak Supardi saged langkung wonten papan ingkang pantes menurut kula lan kanca-kanca ingkang kawastani jublu tidak ingkang napa kalih awit negeri menika dipun jajah pinten-pinten bangsa menika amargi wontenipun jeneng emas hijau yang namanya rempah ini dinten menika nuwun saya prawayah panjenengan hukum mereka yang artinya saset plastik gelap tulisannya itu ada lajeng cerita ki kembange kaya apa godhong mila kula sampun nang laboratorium kecil-kecilan hutan rempah Nusantara kangge mengedukasi mangke kerjasama karo sekolah-sekolah sebulan atau 2 atau 3 bulan sekali datang panggilan menika kangge kaya apa to kaya apa to ada kaya apa to ikon-ikon sak itu ya kangge menika kula pengen setunggal barang awet kalau dibawa di rumah salah setunggalipun keluarga derek sakit namanya bab jenenge kok Joko Pamuksan tidak sare di panggenanipun muksa kok muksa ke dulur sedang iki golongan iki kalau derek sakit jawab kula monggo menika kesempatan menika kalau dimulai diterima kondo takon kula sing takon mangke kondo mbile ngaten nggih sebagun kangge pambuka bila ngalih kula nyuwun dulung pangestu dan panjenengan saged medar menika mangke saged kangge kula jelasaken bapak di sebenarnya yang bukan sanes pulau dulu manusia batas nopo yang batas pulau sakonco bidang sampai Alexander salah jenipun boleh memperlu dari modal bimbing keaturan upacara wonten dan kalian nyatakan kaya apa to ngaten ingkang saged kawula aturaken bilih wonten kurang langkung diatur langsung perkara kula nyuwun adhine sampeyan nyuwun rahayu nggih matur nuwun Pak Tutut. Nanti kalau kondo takon damel pakai bahasa Indonesia monggo karena channel kami Nusantara bahkan sampai ke Eropa channel kami. Kita lanjutkan tentang pembahasan moksa. Moksa ini hanya ada di istilah dalam ajaran Jawa. Di dalam ajaran lain ini tidak ditemukan kata moksa. Kalaupun umpamanya sebagai contoh ada di agama Hindu, itu dikenal moksa, itu pun Hindu Jawa atau Hindu Nusantara. Kalau Hindu India ini tidak kenal moksa. Ketika saya pelajari itu, sehingga tadi sebelum acara ini kan ada Romo Lukmin, tokoh agama Hindu di Blitar. Kita ngobrol karena kita kenal sudah lama dengan Romo Lukmin. Nah, moksa dalam pemahaman ajaran Jawa kalau kita pelajari itu maknanya moksa adalah ilmu mengurai materi. Karena leluhur kita dulu sudah paham betul dalam tubuh kita ini terdiri dari 4 elemen alam. Wong Jawa ngarani anasir lemah, banyu, geni, angin.
Kalau 4 elemen alam ini kita ure, ya tentunya itulah kita moksa. Moksa ini merupakan kasampurnaning pati. Karena di dalam ajaran Jawa diajarkan bagaimana tentang kasampurnaning urip lan pati. Nah, selama ini memang ajaran Jawa seperti dikatakan hilang, sebenarnya juga tidak. Dikatakan masih ada, bahkan tetapi di antara kita pun sudah tidak lagi mengenali. Lo yakin bopo ingkang saking Pantai Serang itu teng dusun-dusun itu ini masih sering mengadakan nun sewu selamatan, itu mesti enten nun sewu bubur abang putih. Ini kan ajaran Jawa. Orang Jawa mengatakan ajaran Siwa Buddha. Saat ini banyak orang yang tidak paham yang dimaksud dengan ajaran Siwa Buddha itu dianggapnya Hindu Buddha. Padahal dalam sejarah bangsa kita, kata agama Hindu sendiri baru dikenal itu tahun 1959. Sebelum itu tidak ada istilah kata Hindu. Dan kata Hindu sendiri ini yang memberikan nama Malahan Sarjana Inggris. Di India sana banyak sekali sekte, bahkan ratusan sekte. Nah, pada masa pemerintahan Inggris menjajah India, kurang lebih tahun 1800-an, ini pemerintah Inggris ini memaksa bangsa India yang banyak sekte tadi untuk membentuk namanya sebuah kelembagaan agama. Yang kelembagaan agama tadi tentunya apa? Harus ada kitab sucinya, harus ada panutannya dan sebagainya. Nah, sekte tadi dikumpulkan membentuk kitab suci. Tapi kitab sucinya tetap tidak satu. Ada beberapa kitab suci Weda. Karena di India ini ada sungai Sindhu, ada lembah Sindhu, akhirnya itulah namanya diberi nama agama Hindu. Ini sedikit saya jelaskan supaya mohon maaf yang hadir maupun pemirsa paham betul yang dimaksud agama Hindu, karena saat ini banyak sekali masyarakat kita ini mencemooh kita. Mana sih ajaran Jawa? Nggak ada itu ajaran Jawa itu. Padahal yang ngomong tuh orang suku Jawa. Saya jadi prihatin. Loh, Anda orang Jawa kok malah nggak ngerti ajaran Jawa? Ajaran Hindu Buddha itu tidak pernah ada di Indonesia sebenarnya. Karena pada masa Majapahit itu adalah ajaran Siwa Buddha. Buddha di sini tulisannya BUDH, bukan BUDDH. Karena agama Buddha sendiri diakui oleh pemerintah RI baru tahun 1975. Tetapi kalau Siwa Buddha, Siwa dalam bahasa Jawa kuno artinya angkasa. Buddha bahasa Jawa kuno artinya adalah Ibu Pertiwi. Sehingga tadi saya katakan bubur abang putih. Niku tes abang seko biang, tes putih seko bopo. Ibu Pertiwi bopo angkoso. Kata-kata Ibu Pertiwi bopo angkoso itu sampai detik ini masih sering dipakai masyarakat kita, termasuk tadi pas Wilujengan diujupe kali Romo Lukmin disebut. Sehingga ajaran Jawa itu sebenarnya masih ada, tetapi orang Jawa sudah tidak lagi mengenalinya. Bahkan ketika sesuatu yang berkaitan dengan apa istilahnya sesaji dan sebagainya dianggapnya itu ajaran Hindu. Padahal Hindu sendiri ada di Indonesia baru tahun 1959. Silakan cek kalau nggak percaya kata-kata saya. Sekarang Google, buka HP, buka Google bisa kita ketahui. Tetapi kenapa akhir-akhir ini banyak orang-orang yang masih ngugemi ajaran Jawa kok ada yang masuk di KTP agama Islam, ada yang di KTP agama Hindu, karena ini dipaksa oleh pemerintah Soeharto. Setelah peristiwa tahun peristiwa 65, peristiwa PKI,
Bangsa ini dipaksa oleh pemerintah Orde Baru harus memeluk agama yang diakui oleh pemerintah. 5 agama yang diakui oleh pemerintah itu pun semuanya ajaran agama Dayo, bukan agama asli Nusantara. Ya namanya masyarakat dipaksa, ya akhirnya kan mereka berebut. Ada yang KTP-nya ditulis Islam, ada yang banyak Islam karena waktu itu ada semacam penggiringan secara masif, semua harus beragama Islam. Kita kembali tentang moksa. Moksa itu ajaran Jawa. Moksa itu mengurai materi. Nah, sehingga ketika materi dalam tubuh kita itu diurai, yang terjadi apa? Terjadilah pembebasan siklus kelahiran dan kematian. Mati sampurno. Penyatuan dengan Tuhan, manunggaling kawula Gusti. Saat ini banyak sekali penggiat budaya Jawa yang ngomong ke manunggaling kawula Gusti dan koyok fasih banget. Tapi ketika ditanya bagaimana konsep, bagaimana prosesnya manunggaling kawula Gusti, seringkali nggak bisa menjelaskan juga. Sehingga di sana akhirnya keadaan itu benar-benar kebahagiaan, kedamaian yang abadi. Karena ketika bicara surga, surga itu pun juga yang punya cuman ajaran Jawa. Mohon maaf, ajaran Abrahamik tidak punya surga, karena surga itu bahasa Jawa. Ajaran Abrahamik punyanya cuman Jannah atau Eden, artinya taman. Tetapi penggambaran taman, penggambaran Jannah yang punya cuman kita. Yang tadi dikatakan Pak Tutut tadi tentang rempah-rempah, pepohonan yang rindang, buahnya tinggal petik. Itu kan penggambaran Jannah, penggambaran Eden. Yang punya juga kita. Surga milik kita. Ya. Surga, ajaran bahasa Jawa, artinya apa? Papan kasampurnan. Sehingga ketika sang Kumbakarna ataupun Gunawan Wibisono dalam cerita serat Makutharomo, ketika sang Kumbakarna ataupun sang Gunawan Wibisono itu mau masuk surga, dia harus menyempurnakan 4 saudaranya. 4 saudara material dan 4 saudara imaterial. 4 saudara material itu apa saja? Itu tadi tanah, air, api, dan udara. Harus disempurnakan, baru bisa masuk surga. Terus penyempurnaan saudara imaterial, apa itu? Sedulur papat. Wonten yang saat ini digubah oleh Ronggo Warsito menjadi Alwamah, ya, Amarah, Supiyah, Mutmainah. Ini digubah oleh Ronggo Warsito. Ini sebenarnya ajaran Jawa, karena di ajaran Arab saya cari ini tidak ketemu. Awalnya ini adalah bahasa Jawa. Sukro, Ludro, Angkoro, Nimpuno, bahasa Jawa aslinya. Oleh Ronggo Warsito digubah menjadi Alwama, Amarah, Supiyah, Mutmainah. Yang awalnya adalah Ludro, Angkoro, Sukro, Nimpuno. Ini saudara imaterial, ini harus disempurnakan, diurai, baru bisa masuk surga. Jadi tidak ada dalam cerita surga itu nanti mohon maaf di sana dilayani bidadari, itu tidak ada. Bidadari pun juga bahasa Jawa kuno. Di ajaran Abrahamik saya tidak temukan kata bidadari juga. Sehingga bagi orang Jawa kalau dikatakan moksa, ini suatu pencapaian yang puncak. Kalau bisa semuanya pengen moksa, termasuk saya. Tapi bisakah kita moksa? Ada tahapannya, ada ilmunya. Karena menuju untuk mengurai materi tadi, karena itulah kita dikenalkan oleh leluhur kita tentang puasa Jawa. Ini prosesnya. Puasa Jawa niku nun sewu. Puasa pun itu bahasa Jawa. Di dalam ajaran Abrahamik juga tidak dikenal kata puasa. Kalau siam, saum ada di dalam ajaran Abrahamik. Tapi puasa itu bahasa Jawa. Yang artinya apa? Mengendalikan dan menyeimbangkan.
Apa yang dikendalikan? Apa yang diseimbangkan? 4 anasir alam. Kembali ke 4 anasir alam lagi. Sehingga dalam video kita yang lain, kalau Anda siam jangan ngaku puasa. Karena antara siam dan puasa itu jauh beda. Prakteknya beda, teorinya beda, konsepnya beda, tujuannya juga beda. Kalau kita mau moksa, paling enggak 4 puasa Jawa harus kita jalani secara rutin, ya, terus menerus. Karena semuanya itu tidak ada, mohon maaf, bayi lahir langsung melayu itu tidak ada. Semua harus lewat proses. Sudah berproses itu pun belum tentu kita lulus gitu loh. Karena tetap proses alam lah yang akan menentukannya. Karena hukum tertinggi itu hukum alam. Tidak ada satupun manusia yang bisa mengelak hukum alam. Karena ketika bicara tentang pasca kematian, kita harus bangga. Apalagi kalau menurut saya Eyang Supriyadi benar-benar moksa, kita harus bangga Pak Tutut. Kenapa? Moksa itu ilmu mengurai materi. Banyak cerita, mulai Jayabaya moksa, Brawijaya moksa, Sabdo Palon moksa, Eyang Supriyadi moksa. Walaupun saat ini juga beredar cerita mistis. Ada yang mengatakan, oh Supriyadi itu nggak moksa, barusan meninggal kemarin di Semarang katanya. Kalau ditanya, loh kenapa kok nggak muncul? Karena takut dicari-cari mau dibunuh Soeharto katanya. Lah Soeharto itu kan ibaratnya baru kemarin sore, sementara Supriyadi dinyatakan Panglima ABRI itu mulai tahun 45. Ketika Presidennya Soekarno, beliau kemana? Kalau dikatakan takut pada Soeharto loh ya. Alasan ini kan mengada-ada kalau menurut saya. Sementara fakta sejarah mengatakan beliau hilang sejak tahun 1945 ya Pak Tutut ya. Ini fakta sejarah gitu loh. Perkara moksa atau tidak, ya Tuhan yang tahu, alam yang tahu. Tetapi tentunya kita sebagai anak cucunya yang membanggakan beliau. Kalau yakin ya, jenengan kepingin nih, Eyang Supriyadi itu sedone sedo moksa. Sedo Kang Utomo, dudu sedo Kang Nesto. Untuk moksa sebenarnya kita semua bisa mempelajarinya. Sehingga tadi saya katakan bagaimana moksa itu mengurai materi. Dan puasa Jawa selalu mengarahkan bagaimana kita mengurai materi. Contoh, puasa ngerowot. Puasa ngerowot itu yang dikonsumsi cuman non sewu buah yang ada di bawah tanah. Polo pendem. Ini untuk mengurai anasir karbon dan nitrogen, anasir tanah dan api. Setelah puasa ngerowot, enten poso ngidang. Yang dikonsumsi cuman dedaunan. Ini untuk mengurai anasir angin, oksigen dan hidrogen, air dan angin. Terus ada puasa ngalong, yang dikonsumsi cuman wawan kang gumandul. Ini untuk mengatasi, untuk mengurai anasir angin dan nitrogen. Nitrogen itu api. Terus puasa mutih. Puasa mutih itu puasa nganyep. Mutih bukan dalam artian kapas putih, kerupuk putih, bukan itu. Nganyep tanpa rasa. Ini untuk mengurai anasir karbon, tanah, dan air. Setelah itu biasanya nanti terus poso ngarak ya awake dhewe, dadi ngebleng, tidak makan, tidak minum. Nah, kalau kita terus-menerus puasa ini, otomatis akan terbiasa tubuh kita. Ada pemilahan anasir alam dalam tubuh kita. Ya saya sangat berharap sing sepuh-sepuh ngriki kados Pak Tutut, beliaunya, terus Pak Raban. Nah, ini mudah-mudahan beliaunya semuanya udah puasa Jawa. Nah, si enom-enom kados dulur kula lanang Mas Budi nu kirangan pun nate poso Jawa napa dereng. Kalau yang sepuh-sepuh saya harapkan semuanya udah puasa Jawa. Nah, moksa ini mengurai materi. Kalau kita terbiasa sudah tadi memilah-milah 4 anasir dalam tubuh kita,
Kalau saya baca di serat Gajah Mada, bagaimana ketika Gajah Mada tidak lagi merasa cocok dengan Hayam Wuruk. Beliau moksa di Gunung Wilis. Ketika dikejar oleh prajurit Majapahit, beliau tidak mau bertengkar, berkelahi dengan mantan anak buahnya. Diceritakan di dalam serat Gajah Mada, beliau sedakap salukut tunggal, mengeluarkan anasir api dalam tubuhnya, membakar dirinya. Diurai, tubuhnya diurai. Tetapi dalam perjalanan masyarakat kita, orang Jawa, ya tidak semuanya sesakti Gajah Mada. Apakah mereka juga harus moksa? Iya. Karena orang Jawa tidak mengenal kuburan. Karena kuburan itu bahasa Jawa, bahasa Arab. Di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran supaya kita setelah meninggal kita menunggui raga kita di kuburan sampai menunggu Armageddon. Sementara Armageddon tidak akan datang. Diceritakan Armageddon itu gunung meletus. Gunung Kelut meletus itu bukan Armageddon, karena alam memperbaiki diri, merenovasi diri. Nyatanya bar Gunung Kelut meletus, rezekinya akeh. Dari pasir, dari tanaman. Armageddon tidak akan datang. Kalaupun toh Armageddon datang, malah membuktikan Tuhan itu nggak adil. Sebagai contoh, makanya hari ini Armageddon. Lu kok enak sih mati di ini sore mati saiki Armageddon. Lah sing 1000 tahun kepungkur mati, menunggu hari yang nggak jelas. Ajaran Jawa tidak mengenal seperti itu. Yen kurungane manuk jebol, ya manuke kuduke mabur kembali ke alam semesta. Orang ngenteni kurungan sing jebol wis ora kena digawe mau. Sehingga bagaimana kalau raga ini sudah nggak bisa dipakai? Entah itu mati kepeksa, entah itu mati dipeksa, entah itu mati utomo. Mati kepeksa niku nun sewu kecelakaan. Nek mati dipeksa mati dipateni. Ini harus diurai. Dulu di dalam ajaran Jawa kalau yang pernah saya baca itu dibesmi atau dibakar. Yang saat ini dilanjutkan saudara kita di Bali dengan cara diapin. Ya. Jadi moksa adalah sesuatu yang mulia. Moksa adalah tujuan kita bersama, tujuan kita semua. Karena kita tidak ingin jadi demete kuburan. Kita harus kembali energi kita, daya hidup kita harus kembali ke Sang Maha Energi, ke Sang Maha Hidup. Bukan menunggu raga kita yang sudah nggak bisa dipakai di kuburan tadi. Niki prolog mawon Pak. Kersane mantun nonton kondo takon. Saya sangat berharap adoh-adoh Malang keng Blitar kula nggih nemu ngilmu mutiara-mutiara Jawa yang ada di Blitar. Sekalian pemirsa kita juga bisa kondo takon di kolom komentar. Ngeten Pak, sawetawis prolog saya, monggo siapa yang akan kondo takon? Siapa dulu? Monggo yang memulai. Monggo. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Sebetulnya sangat-sangat saya secara pribadi sangat tertarik tentang perihal, tapi karena pada umumnya di masyarakat kita ini banyak pengetahuan tentang sudut pandang mungkin dari agama, kepercayaan dan lain-lain. Jadi saya sendiri sulit untuk bertanya. Tapi sangat setuju apa yang Mas katakan, uraikan lagi. Kalau moksa itu adalah uraian dari 4 anasir. Itu saya sangat sependapat. Karena sekian tahun saya mendengar banyak kata-kata yang katanya dari kosong kembali ke kosong. Itu termasuk dikatakan moksa. Yaitu betul dan harapan dari masyarakat kita
orang-orang kepercayaan pada umumnya itu yang menjadi itu. Tapi memang sulit. Karena apa? Yaitu banyak sudut pandang yang boleh katakan untuk pedoman bagaimana sebenarnya moksa itu. Contoh dengan pandangan dari kepercayaan orang lain. Ini moksa itu kan bisa dilakukan dengan cara umumnya kalau orang Jawa kilo tumpang sejatuh dan sebagainya. Dari sudut pandang orang Buddha meditasi. Karena dari meditasi dia ini sudah menghilangkan 4 anak, menghilangkan rasa. Yang ada hanyalah hidup, kedatangan itulah. Jadi tidak paham. Karena saya hanya sekilas-sekilas boleh katakan hanya pandemen saja dan terus. Karena banyak pandangan-pandangan dari Mbak ini, dari buku ini sehingga kalau saya dari teman-teman komunitas saya, kalau kita ini boleh katakan ingin hidup boleh katakan kita ingin enggak di alam katentreman. Nah, selama kita hidup di dunia ini berbuatlah baik. Satu, kita bermasyarakat dan taat hukum agama dan pemerintah. Nah itulah kalau kita mimpi dalam mimpi ketenangan. Ini hanya maaf ya. Ini hanya boleh katakan hanya atas pemikiran saya. Jadi kita hanya memberi aja semangat pada bapak-bapak khususnya yang saya ketahui dari komunitas apa ya, Jowo gitu aja. Kalau kejawen katanya setengah Jowo, setengah tidak Jowo, jadi komunitas Jawa begitu. Jadi saya amati sekian tahun komunitas-komunitas Blangkonan boleh katakan Jowo itu sangat santun dan berbudi pekerti luhur. Contoh dengan sastra apa yang diikrarkan Romo Luhur. Sangat luar biasanya sastra itu dengan adiluhurnya dia mengajarkan memborangkan berkatakan sesaji selamatan itu tadi ritual itu semuanya ada disambut dijawab dan dia minta restu. Boleh katakan sak ceklek kayu, sak cawuk godong dan sebagainya, sak cawuk banyu, tetuan yang dari ya. Itu menurut saya sudah luar biasa. Sangat santun menurut saya itu. Jadi kalau sekilas kita moksa ya itu aja. Wis dorongan ae kalau iki kepengin yang alam kono ayem tentrem ora tak normal. Wong-wong turu ora beber. Nggih, matur nuwun. Maaf Pak sinten? Pak sinten? Pak Yoyo. Senengane nggih guyon. Oh nggih, matur nuwun. Nggih. Rahayu. Monggo sinten malih kandha takon. Monggo Pak Pariban. Pak Raban niku miki. Kula ada teng kita leh ngarit yen kersane entuk suket ngeten lho, mosok ngarit muling kosong gitu. Rahayu. Oke, telepon para pun betul halus Pak Bruno bahwa Andre motor itu dengan begini hidup itu terasa mengalir. Matur nuwun. Ya, berumur matur nuwun dalam segi maupun semacam seseorang utawi ketemu
panjenengan ingkang dipunaturaken moksa. Nek wonten berbeda wonten ing sakmireng kula Pak Trimo. Nggih. Jejer moksa wonten pengracutan. Pangracutan. Nggih. Nggih. Pengracutan tersebut sami nampilan tawakan kalau kita pasir sang di wes harap di mungkin sangkan para bukti saronone bukan membuat ini bahasanya kalau nanti dia mengubah orang suarga anak rokok sing anak sampurna sing darani sampurna itu gitu ngeracun umpamanya sing anu pun tadi bukan gitu moksa nah racun sing dimaksud itu ngeracun lapangan nasir terus tapi kasih uang kan nasir baru wonten lah wonten ing badan niku ing raga kita niku loka niku kathah piranti tapi jarane raga lebune niku mustikane diraga raga niku enten bentuknya raga niku enten rambut kulit otot daging getih balung hidup. Walaupun para sebagian itu raga itu udah racun. Cara bahasanya yang itu musuh sarang diracun itu dibalani. Disampurnake. Sampurnake. Asalnya bumi balik bumi, asalnya bumi balik bumi, asalnya bumi balik bumi, asalnya angin. Neng keselipun angin itu kan berputar terus. Akhirnya angin itu berputar terus. Kalau nek betul angin awalnya berdiriannya bermasa. Alhamdulillah wonten rangkaian waktu itu wonten sing naminipun kebun, wonten naminipun ruh, enten naminipun hijau, enten naminipun usus, enten naminipun madu, enten naminipun hati, enten naminipun paru-paru, enten naminipun jantung. Niku dayipun para sepuh nggih dekat burai. Mergo patang anasir berdaya sekawan niku dados jero niku enten pirang-pirangane piranti niku lamun to piranti niku boten saged kalajut boten balekne kalau bahane niku ajarane kemudian kowe iso ora lanjut yo kesasar para mulune ora iso disangkan pahami bukti itu harus ngerti sira awal mantan ajaran pramila nenten ajaran mengenai sastra mula niku enten tembung wah kula nggih kadang mikir niku nggih anu nggih apa kan nek nopo bisa dene kula kula nyawi wonten sekali tulisan Jawa wonten sastra Jawa wonten ngomong au tapi kok nah wong niku tibake wonten ing sastra dunganipun karo ngo
Nah, karo jeroane itu ana cerokot solo karpe itu kan bagi antara karo ananiro ananisun kali karpe ning cak-cakane nggih nuwun pangapunten kabeh niku nggih tiga-tiga. Maksudnya tiga-tiga ora sing ono. Tapi paling ingkang sampun katuraken nggih sapa-sapa sing pengen angkaken aja menawa nyedeki silaturahmi aja. Terus nalika isih urip dadine cekak kudu dimengerti. Maksudnya dimengerti niku nek cara wong ngilo kaca ngoten ngilo kaca niku kaca itu kaca jalu jadi ngerti iki supaya tak yo urip itu tumonto. Nah sing nonton sapa sing rakyat iku gawipun bah sing samajeng itu urip. Kok urip niku gawipun bah urip itu tak sing kae. Sing kok ame sesa ning jiwa itu kan yo kecoba. Kapite nek umpamanipun wong niku boten ngomong urip iku sing sapa bolas. Nek wong rumoso pikire poso, utake poso, akal poso, bisa ucape poso, jajar ekonomi kalau turu. Kalau turu ngoten niku umpamane Pak Yok niku turu tenanan sekawan sate walaupun sekawan apa itu sok gitu. Kalau nanti tak koningen tetap. Lamun kowe lagi turu jelas ora ngerti apa-apa sing ngamen apa. Ini sing ana kuwi sejatine apa lan sing ngamen iki sapa. Ketika zaman semono zaman kula ya kita bakal berbuka. Nggih. Tak kami kita. Ya kowe iki ya goblok. Goblok begitu. Sehingga ini apa terjadi? Kok jadi urip ini kaya apa? Namun tondo itu urip sakjroning turu itu mati sakjroning urip anake namun pas. Apa hukum kota? Apa yang benar? Lah itu sing wong biyen nak ngarani jagat iku kesertaan pengkat kuwi ora wong sing ngerti bisa kecoba apa lah dibake niku sing dari jagat iku keser tanpa kendak iku kedet Kedetan itu apa namanya? Ini itu artinya tondo ini. Cara sulit tondo ini. Kemudian dia mengalami nafas kali ini. Kedetan jantung murid itu ada 7 hari. Sing itu tujuannya murid itu saja. Oh yang apa di bahasa diomong kan iya kok. Mulut apa begini? Kalau begini peta itu mau pakai mau malam tahu kok ini juga mulut apa itu. Ya pamela yang serasa lalu itu dan pamela pulau masuk pulau dikerti bapak bisa buat bapak bisa kita ngomongin bokor ngomongin hasil itu kita bisa tapi saat boten-boten langsung satu rambut belajar orang satu rambut belajar
angraja. Wong dene mangsa kenapa lah wong biyen iku ngapunten enten yang sepuh kurang 3 tahun 4 tahun itu pun tahu kula anggen sampe iki aturi kalian pakir kula ini pun yang kula setra pamira rahipun saking Suriname kurang 3 tahun anak itu dihukum aku besok kurang 3 tahun kas aku langsung di none kemis pagi saatnya rubah jamin dan sebelum besok 3 tahun itu kirang setahun dilungkup ini anak kabeh itu hati tamu makromakan karena Bapak dari kurang setahun lebu kok ngapok ibaratnya kan dia lagi sapi jam 10 sekarang itu dari sapi kepulangan kaya gitu dan pemikiran selapan dulu kok dia lumpuk bekas itu banyak aku Alhamdulillah tak pasti lakukan sebagai satu yang rumah kita kenapa ngomong kayak satu orang ini arahnya kak aku lah gratis beliau ngomong makan belum kita kenal ini tidak baik barang yang itu barang yang dibuka bukan budaya itu kan kalau lagi kan dia belum dinamakan tapi juga itu nah kemudian itu yang itu dipakai dari pun Allah akhirnya aku kadang-kadang awal dewi itu berkata-kata cinta zaman untuk nalika ngopon itu jebule Majapahit tunggu-tunggu Raja Agung jarene itu Raden Patah kula lakoni biasa nalika ditontonan itu tubuh itu yang naik atau tubuh bulan naikkan dan bagian itu jangan ngomongnya sangkan parah sampai ngomongnya peraturan niku dan belik kilat-kilat maka jangan semua itu angguran jangan semua itu angguran sopo sing maka wong Jawa sing jenenge sangkan parane di pitulah sehingga dalam semono sing budaya itu apa daya tapi dia sangat itu berada di situ yang bukan orang nah sini pula sing kantor dalam semua orang Anu mau jalan itu kan pulau nanti di jalan itu kita ada berikut gurunya nah tentang teknologi kenapa karena di aku tentu daerah itu mungkin ada kali ngobrol itu yang paling pulau betul ngobrol sama si buku asisten dilakukan kalau ngantek ingin jalan sama nonton tentang sebagai ini harus cukup agak paham yang juga cukup
nek modal ditulis itu ora sampai kudu tak itu pada esok itu juga dan lamun mudah di tulisannya di konangan kalau puisi itu boleh tertutup di sengaja itu jadi Pramila itu ngantuk bikin itu ngomongin cangkan bahkan namun pergi ngomongin pengrasutan muka-muka pasal-pasal makin dalam itu sudah antara itu melakukan musuh namun kan mas jadi Mandi Romatur Manjawara juga itu bisa juga nah dan kamu meragukan satu tuking enten tapi orang-orang betul saat satu muka-muka kalau ini wonten nopo ini wonten sebagai betul-betul negara itu orang kamusan ada gabung. Kalau namun badai ngadok, namun ngadok iya, itu betul di apa itu cara bahasanya di match. Kenapa nonton itu Jawa itu aku, Jawa itu aku. Ada itu zaman kalau aku itu diperkek harus bahasa ini. Matur nuwun rahayu kan. Matur nuwun Pak Raban. Ternyata beliaunya juga salah satu pemirsa kita ya. Terima kasih. Pun subscribe nomor dereng Pak. Oh dereng nggih, kata banyak pemirsa kita yang enggak subscribe karena karena usia sepuh kadang-kadang enggak paham yang harus subscribe. Jadul pendengar saja. Matur nuwun Pak Raban selalu nyimak channel YouTube kita. Dan saya terima kasih sekali karena kita memang lembaga kajian Kondo Takon. Ini tadi dua beliau ini sesepuh ini tadi semuanya tidak takon, kondo, menambahi ilmu saya. Tetapi kalau saya garis bawahi dawuhipun atau pangantipun ki Pak Raban, aku jani yo guru ngeruh, aku jani yo tido. Nah, hal semacam itu kalau menurut saya bisa kita ambil solusi, yaitu apa? Ilmu Jawa atau ajaran Jawa atau budaya Jawa ini kan memiliki kunci 3. 1, tinemuing nalar. Walaupun kita juga belum tahu, sik tido ragu-ragu kalau menurut Pak Raban tadi. Apa yang disampaikan Pak Raban tadi bisa nggak kita nalar? Tinemuing nalar. Nah kalau kita tinemuing nalar ya berarti oke gitu, nggak masalah. Walaupun belum pernah mengalami. Soalnya kadang-kadang kan ada sebuah tanggapan kelihatannya vulgar tapi masuk akal. Kenapa banyak sesepuh ajaran Jawa ini selalu mengatakan seperti yang disampaikan Pak Raban tadi. Lah wong aku yo sik gurung ngerti, aku yo tido. Margane apa? Aku gurung mati. Ngeten Pak Raban nggih. Berbeda dengan seles-seles ajaran Dayo. Nek cerita pasca kematian jan duwake ndaki kaya tau mati ya. Padahal yo durung tau mati. Dasarnya cuman apa? Iman dan dalil. Pokoknya harus iman, dasarnya dalil. Nah, sekarang para pemirsa renungkan. Yang satu, ya, ini sama-sama belum mati. Sesepuh ajaran Jawa, salah satunya Pak Raban tadi, ya, atau yang kita sampaikan selama ini di channel YouTube kita sama-sama belum pernah mati. Ajaran Dayo, salesnya juga belum pernah mati. Sama-sama belum pernah mati. Berarti apa? Setiap manusia lahir ke muka bumi ini dibekali otak, nalar oleh Tuhan.
Tidak ada satupun manusia lahir di muka bumi ini dibekali kitab suci. Tidak ada ceritanya Pak, apakah di Blitar tuh ada bayi lahir itu langsung ada kitab sucinya? Apa ada? Enggak ada ya Pak? Kalau ada, wah ini ajaib seluruh dunia. Jadi bayi lahir cenger gitu dari rahim ibunya juga keluar kitab suci gitu loh. Ji. Nek ajaran Jawi mboten kitab suci Pak Raban, serat teles. Ya, soalnya kitab nu basa Arab Pak. Serat teles. Nah, serat teles itu kan manusia itu sendiri, karena manusia itu bagian dari serat teles. Kalau jawaban itu benar, ya. Jadi sama-sama belum pernah mati. Ya. Sing sitok nek cerita nduwake ndaki kaya tau mati. Gak mau mengakui kalau dirinya juga belum pernah mati. Hanya berdasarkan iman dan dalil. Dalil tadi pun diucapkan oleh orang yang juga belum pernah mati. Ya. Sementara yang dari ajaran Jawa ya tadi salah satunya para tadi jujur mengakui, aku yo sik tido-tido, aku yo gurung ngerti, wong aku yo urung tau mati. Sekarang kuncinya tadi renungkan dengan nalar. Semua ajaran Jawa harus tinemeng nalar. Kalau ada orang cerita tentang ajaran Jawa kok enggak tinemeng nalar, berarti belum ajaran Jawa yang sebenarnya. Barangkali ajaran sing campur aduk yang menurut katanya Pak Yoyo tadi apa? Kejawen campur aduk. Belum Jawa katanya Pak Yoyo tadi katakan ya. Cek mangkro nggih, mangkro. Betul Pak Raban. Nggih. Nah, keleresan kalau di channel kita, Pak Raban kan udah nyimak terus ya. Kita ingin menyuarakan Jawa yang asli, Jawa yang murni. Sehingga waktu Pak Tutut minta kami untuk meliput kegiatan beliau, saya matur Pak, channel kami punya aturan tersendiri. Kami tidak mau sesuatu yang berbau agama apapun. Kita ingin murni Jawa. Kalau nanti di acara Bapak ada yang berbau-bau agama, ya tetap kita rekam. Tapi waktu kita upload, kita edit. Tidak kita tayangkan. Dan Pak Tutut setuju. Oke, kita jalan. Karena kita akan punya aturan sendiri gitu. Nah, karena kita berjuang dengan idealisme, bukan dengan duit gitu loh. Walaupun jane jer basuki ya mau bio, tapi tujuan kami bukan cari duit. Tapi ingin memberikan pencerahan pada bangsa ini. Jadi yang di dalam ajaran Jawa tadi disampaikan oleh Pak Raban tadi satu, tindak nalar enggak? Terus yang kedua, kasunyatan. Realistis enggak? Yang ketiga, sesuai dengan serat teles enggak? Atau alam semesta? Semua akan memahaminya. Bagaimana tadi yang diceritakan tentang moksa, terus pangeracutan. Ya. Ini kalau saya lihat intinya hampir sama, tapi beda konsep Pak Raban. Kalau moksa itu mengurai materi, kalau ngeracut itu menyempurnakan, diracut disempurnakan. Beda konsep. Tapi prakteknya, nah ini yang saya mendengarkan ilmu pangeracutan juga sudah lama. Tapi saya belum menemukan konsepnya. Tapi kalau moksa saya menemukan konsepnya, yaitu tadi mengurai materi, caranya bagaimana, itu saya menemukan. Kalau ngeracut, ya walaupun mohon maaf simbah yang saya, ini ceritanya mirip dengan yang diceritakan Pak Raban tadi. Karena itulah kenapa di dalam ajaran Jawa itu ada pengetan geblake utawi napa Pak tumpeng pungkur nggih nawi pungkur sampai wilujengan 1000 hari. Karena ternyata ketika saya pelajari ini di berbagai literasi, di dalam ajaran Jawa 1000 hari, bukan 3 tahun Pak Raban kalau yang pernah saya baca, bukan 3 tahun, tapi 1000 hari. 1000 hari sebelum kita meninggal itu sudah ada tanda-tandanya. 1000 hari.
bukan 3 tahun. Karena kalau bicara 3 tahun, mohon maaf, tahun Jawa sama tahun Masehi beda harinya. Nggih. Berarti hari nggih, sing bener 1000 hari nggih. Nggih. Karena memang ilmu Jawa, ajaran Jawa itu kan nunggal misah. Di dalam ajaran Jawa itu tidak ada kata salah dan benar. Adanya adalah pantes lan ora pantes. Di dalam ajaran Jawa adanya itu adalah ruwa bineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Kalau saya lihat dari paraban tadi kan ada beberapa yang sama, ada beberapa berbeda, tapi esensinya sama. Kalau dari Pak Yoyo tadi ada yang berbeda, tapi ada juga yang sama. Tapi itu tadi, di dalam ajaran Jawa tidak ada salah dan benar. Adanya adalah ruwa bineda, sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Itulah warna alam. Sangat berbeda dengan ajaran-ajaran Dayo. Ajaran Dayo selalu mengajarkan kepada kita apa salah dan benar. Nah, kalau dengan konsep salah dan benar, jangankan beda agama, sesama agama saja konflik. Kita lihat Timur Tengah konflik dari dulu sampai sekarang. Di Eropa bagaimana peristiwa sejarah perang inkusisi, perang agama, perang salib. Karena konsepnya adalah salah dan benar. Sehingga apa yang disampaikan Pak Yoyo tadi yang tidak sama bukan berarti salah. Memang kalau dalam, mohon maaf Pak Yoyo ya, kalau yang saya pelajari antara meditasi dengan semedi itu berbeda. Meditasi ini dari bahasa Belanda meditate concentrate. Dia masih menggunakan nalar, konsentrasi. Sehingga meditasi itu selalu memakai titik fokus. Cermin, lilin, urane, titik fokus. Tapi kalau samadhi itu dari kata sama dan adi. Sama itu suwung, adi itu puncak atau unggulan. Suwung. Dan suwung sama kosong itu berbeda. Contoh ngaten. Saya mau pergi ke rumahnya Pak Yoyo. Ternyata sampai sana Pak Yoyo tindakan. Berarti omai suwung. Bukan kosong. Tapi yang namanya kosong, sepulang dari Pak Yoyo, saya ketemu rumah yang tidak dihuni. Itulah rumah kosong. Kosong dan suwung sesuatu yang berbeda. Karena memang kalau kita bicara kosakata sastra Jawa, itu nun sewu sangat detail, sangat spesifik. Karena menandakan peradaban Jawa memang lebih tinggi. Dan sastra Jawa itu sesuai fakta, kasunyatan. Contoh namanya bahasa Indonesia jatuh. Jatuh. Bahasa Jawa bisa ndlosor, bisa njlungup, bisa ngeblak, sesuai kasunyatan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris tidak akan ketemu itu. Njlungup, ngeblak, tidak akan ketemu. Nah, ini tadi dua sesepuh. Sekarang, lah ini tidak ada yang muda. Saya kepingin yang muda. Ini tadi bolone Pak Tutut yang muda pergi. Pak Sur kayak mati di muda. Oh ji, monggo Pak Rabat. Istilah pengerajut dan moksa. Nggih. Meskipun nasibun Jawa dan mengurai itu pengerajut. Nggih mengurai. Oh ngaten. Oh ngaten. Berarti sama nggih Pak Raban nggih. Berarti prosesnya pengerajutan juga sama dengan diurai yang nggih. Murai. Oh nggih. Murai itu mengibaratkan. Nggih. Oh nggih. Nah diterusnya mesti pengerajutan pangleburan. Oh, jadi lebur diurai. Ah, nggih. Kalau enten bahasa angruat. Nggih. Jadi bahasa angruat itu angruat pangleburan angrutan. Oh, nggih. Itu enten buku enten bahasa. Oh, nggih. Pangerajutan itu mengurai. Nggih, sami nggih. Oh, nggih. Jadi sapa sing mengurai? Nggih urip. Urip, nggih, leres. Dalete sapa ya urip. Urip, nggih. Urip itu saujen pun boten napa boten tinang-tinang piranti. Nggih. Diurai niku namung urip. Urip niku sing bakal
tubuhku datang sang Maha. Sang Maha Urip, nggih. Itu yang dimaksud itu menopol itu mengurai itu sangat itu mengurai. Mengurai, oh nggih. Nggih, matur nuwun Pak Raban, nggih. Nggih. Nek kalau seperti ini leh ku ngarit tuh Blitar niku wis suket Pak Tutut. Ya, dan konsep Jawa memang seperti itu, kondo takon, bukan tanya jawab. Sehingga kalau ada sarasean budaya Jawa kok tanya jawab itu wah iki wis gurung Jawa. Karena di situ ada ego, seolah-olah pembicaraannya pinter dhewe gitu. Nek sarasen saya kudu kondo takon. Mangro wau nggih Pak Araban nggih. Ate pengen Jawa tenan ora wani. Nggih. Nggih. Karena saya orang Jawa itu kan Pak yo kesane mlebet di andi. Nggih. Ya menurut saya, pandangan saya memang Jawa itu memang sangat Nggih. karena saya katakan kan banyak debu-debu. Nggih. Maka dari itu contoh saya tadi kan hanya sekilas mengatakan meditasi. Nggih. Itu kan akhirnya kan kayaknya tertuju. Nggih. Kalau kita jelaskan lebih banyak, memang kalau meditasi itu versinya banyak. Nggih, terus. Contohnya. Nggih. Dan mengapa orang Jawa itu dulu? Jadi saya sangat setuju apa yang jenengan akui melalui Pak Tutut. Kita sarasean itu tidak mengatakan begitu. Jadi kepercayaan apa? Kita ikhlas. Terus. Karena kita memahami. Kenapa dalam sekolah itu mas? Kalau STM, semia dan sebagainya. Contohnya. Dan kepercayaannya demikian. Jadi sudut pandangnya tentunya Pak Raban demikian. Saya sudut pandangnya dari itu. Saya kok cocoknya ini. Kita mempelajari ini Pak Tutut. Tidak ada yang salah semuanya. Kalau kita ini sifatnya itu tanya ya sulit. Terus. Yang kita tanyakan itu sulit. Kalau kita betulnya saya mohon maaf, saya orangnya betul-betul tidak tahu. Bagaimana caranya untuk apa ini meleburkan. Jadi 4 anasir itu dilebur, contohnya kita melebur api. Itu bagaimana contoh? Itu kan dulu. Tapi kalau bahasa Jawa kan ada supaya awakmu yang kosong, nafsu itu api dan sebagainya. Contohnya ini. Sabar ini kudu dilakoni. Ora kok kudu kowe sing sabar. Memang nek cangkeme muni kon sing sabar. Prakteke angel. Nggih. Maaf. Memangnya wong ngoten. Soalnya sangat tidak sopan cangkeme. Tapi bingung jenenge cangkem. Tutuke. Kulino. Niku. Bapak apa? Contoh atur panjenengan Pak Raban. Ya mungkin kalau gambar diri, kalau gambar gini. Apa sing atur Raban? Mami kita lebih di yun betul jenengan. Ya sari. Jadinya rada cocok. Karena pengrajutan ini nafsu di tanah dan sebagainya. Nah akhirnya kan sujud. Akibat antara yang jenengan kali itu. Jawaban cinta Pak aku mesti ngengkel. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Yoyo. Ya ini salah satu konsep Jawa kan memang seperti ini. Jadi kondo takon, ruwabineda. Sesuatu yang berbeda belum tentu salah. Kalau konsep seperti itu kita pakai kan enak. Nggak ono padudon, nggak ada pertengkaran. Kita jangan bicaranya salah benar. Nggak salah benar pengkerengan. Leres. Tapi ini siapa lagi yang kondo takon? Ini walaupun anggota rakyat prasaja boleh tanya kok ini karena rumahnya Blitar ini. Oh Pak Tutut. Nggih, monggo gabung riki. Nah. Oh, bangun.
Iki kula leresan Anjing seratan blok. ngelaras gesang ing Gunung Gedang. Nggih. Nanging sarene Gunung Gedang pun kondang muksane Supriyadi. Kula penyerat menawi wonten kilang leresipun nanti saged Di konten akonnya itu. Nggih. iki sekarane ganggu. Nggih. Apa sekarang? Jejering gesamiku nek judule iki wangsul mring asalipun Ya nggih. Nggih. paling Nggih. judule kembang racun. Nggih. Jejering gesamiku pinastinut kodrat kang lumaku sinten gesang pungkasane pejah mesti satu kewan panem tuwuh tan kantun sedayane wong kalamun jalma lampus aran wangsul mring kamulanipun saking Gusti kedai wangsul mring Gusti badanyo lebur kinubur ninggih wonten kanthi nobong benten tiyang kang pinunjul kados crita Pak Priduk rumuhun katimbalan sowan Gusti Maha Suci sampun muksa ananipun sinatetan mring jamanon nudawuh prangaluhur marang kita nggih wis paring nguruk raga wangsul marang asale mireki angin agni bumi banyu sukma sejati baliro bali mring mulanipun saking bumi bali sangkanipun saking geni bali wangsul marang agni saking toya bali banyu angin mring kancane awor mula mutya rahayu ing bebrayan kang kebak panyaru duking gesang ing donya mung kantun nyilih gegadange prangaluhur napa namung mangsa borong ngaten dulu Matur nuwun, Pak. Monggo ngendikane badhe anu. Bicara saking kegelisahan dipun madal bab muksa apa dulu bangsane benik sak sampunipun kawedhar para kadang sami kula tak nyuwun presa kangge jelasaken dhateng keluarga. Menawi saking keteranganipun diterima kalian, dipun pertegas kalian beberatan bilih muksa menika wonten kalimat sanesipun menika ngelmu pangratutan. Menika teges menawi boten lumpat nyuwun dibedhahaken kono muksa menika istilah ingkang kalampahan kundur kanthi sampurna. Bilih keterangan saking beberapa kawan
eneng ilmune pangrajutan. Lajeng dipun pertegas malih ingkang kalih kala bilih muksa lan pangrajutan menika tan benten. Menapa nyuwun sewu ateges muksa menika sebuah proses kasampurnan jati lajeng kangge supados kelampahan muksa menika saged ngelmoni pangrajutan mawa tataranipun. Nomor kali menawi to ngaten lajeng kala wau dipringati nyebabaken bilih anasir-anasir kala wau kanthi dipun elmoni poso hidang sak piturutipun kala wau menika kan ateges ugi ngelmu pangrajutan. Ingkang badhe kula pitakenaken salajengipun menika lajeng dipun ulinakaken sederek saking bayi ingkang nami kabeh. Berarti ateges muksa kanthi cara pangrajutan ingkang syarat-syarat syariat pun poso sak piturutipun menika saged kalangkan. Ning menawi kanthi cara kremasi utawi ngaben berarti menika ugi kalebet muksa ning kangge cara pambiyantu. Nggih. Menapa terus ngaten? Nggih. Ngaten kalih saking. Nggih. Nggih. Nggih, matur nuwun Pak Tutut menapa ingkang dipun dawuhaken. Kalau di video kita yang lain sudah kita jelaskan bahwasanya moksa itu ada moksa mandiri, ada moksa dibantu. Moksa mandiri ini kalau di serat lain cuman diceritakan Jayabaya moksa, Sabda Palon moksa, Brawijaya moksa. Tapi kalau di serat Gajah Mada itu sempat diceritakan bagaimana Gajah Mada itu Sedekap Salokutunggal memunculkan api dari dalam tubuhnya, karena dalam tubuh manusia kan memang ada api, sehingga nun sewu tubuh kita panas, kehujanan baju basah kuyup nggak perlu ganti, kering sendiri, kan memang ada api dalam tubuh kita. Anasir api dalam tubuh kita itu kita munculkan untuk membakar diri sehingga terurai. Nah, ini kalau menurut nalar saya ini sangat logis gitu loh. Tetapi untuk memunculkan api dalam diri kita ini yang perlu kita pelajari proses tadi gitu loh. Ada kemarin waktu kita saling belajar juga, termasuk waktu itu saya diundang ke Bojonegoro, ini dengan cara proses ngarak. Yang kita karak bukan beras, bukan nasi, tapi tubuh kita dibuat karak. Dalam artian apa? Kita tidak makan, tidak minum, ya. Ini lama-lama kan akhirnya mengering tubuh kita dalam kurun waktu tertentu. Nah, akhirnya mengering seperti karak, seperti beras tadi. Ini kan juga bentuk literasi juga yang istilahnya dengan nalar masih bisa masuk gitu loh. Karena di dalam ajaran Jawa tidak ada ajaran dogmatis, tidak ada ajaran yang sesuatunya pokoknya kudu iman mbek dalil, itu tidak ada gitu loh. Kudu dikoncai tenan gitu loh. Kalau kita belum menemukan jawaban bukan berarti mentok, harus kita cari. Tapi kalau dalam ajaran Jawa kan mentok, pokoknya kudu iman, dasarnya dalil, stop, udah berhenti, gak dinyang, gak iso dinyang. Itu perbedaan ajaran kita dengan ajaran Dayo, ya. Dan ajaran kita sebenarnya sangat luar biasa, sangat sempurna, ya.
Sehingga ini tadi dari Pak Raban, terus lajeng Pak Yoyo, Pak Tutut, ini kan mulai ada apa istilahnya, inilah kondotakon, inilah kajiannya. Kalau Pak Amang tadi dengan tembangnya, ya yang ditembangkan tadi kan apa yang kita obrolkan semua ini tadi, proses ya, proses moksa gitu loh. Ya, nah moksa ada yang independen, ada yang dibantu dengan cara dibesmi atau diaben atau dikremasi. Ya. Yang jadi pertanyaan kan gini, kemarin itu bagaimana kita menyikapi orang tua kita yang tergiring framing mindset ini menjadi demite kuburan, menjadi penghuni kuburan, karena digiring oleh ajaran Dayoh untuk menjadi penghuni kuburan. Apakah kita tega? Coba tanyakan pada diri kita masing-masing. Kira-kira bapakmu sing wis sedo kuwi ngalek-ngalek dadi demite kuburan ini tega apa ora gitu loh. Ya. Lho nek gak tega ya harus kita bantu, kita sempurnakan. Ya. Kewajiban kita gitu loh. Caranya bagaimana? Ini di beberapa video kita sudah kita sampaikan bagaimana kita ritual penyempurnaan sukma. Dan ini versinya juga banyak. Di Bromo ada entas-entas. Nah, di Bali itu ada apa prosesnya lupa saya. Nah, kalau yang saya pelajari, yang bisa menyempurnakan sukma ini bukan pendeta dari mana-mana. Ya. Karena saat ini proses ini juga jadi bisnis sekarang ini oleh kelompok tertentu. Nekakne tokoh dari sana untuk mendoakan leluhur kita, ujung-ujungnya duit. Bayar berapa gitu. Pakai diri gede. Nah, kalau yang saya pelajari ya. Ini kan kondotakan Pak Raban ya. Nah, yang saya pelajari, yang bisa menyempurnakan sukma leluhur kita cuman keturunannya. Genetis. Ya. Terutama mereka yang pernah serawung bergaul ketika masa hidupnya. Dasarnya bagaimana? Dasarnya adalah cerita tentang Serat Makutoromo. Bagaimana Gunawan Wibisono. Ya. Termasuk di situ ada cerita tentang Kumbakarna. Ketika mau masuk surga, tidak boleh, tidak bisa. Padahal kalau ngomong ke amal, loh, Gunawan Wibisono kan jadi Raja Ngalengka setelah Rawanorojo. Namanya raja itu nek ngamal yo luar biasa toh, mesti besar. Berarti dengan amal pun, dengan dono weweh, ini belum bisa menjamin kita masuk surga. Apalagi cuman amalan hafalan. Oh, Mas Budi sama ngamal hafalan 1000 kali setiap malam, doweh lambene. Bukan dengan cara itu. Di sana diceritakan, ini mudah-mudahan kita semua hafal cerita wayang ya. Tadi saya cerita nyambung gitu loh. Soalnya kalau saya cerita jenengan nggak ngerti wayang kan nggak nyambung. Ya. Bagaimana Sang Gunawan Wibisono itu mau masuk surga nggak bisa, padahal amalnya banyak, dono wewe akeh. Dia berbuat baik. Ya. Tetapi dia harus menyempurnakan 4 saudaranya, saudara material dan imaterial tadi. Saudara material, barangkali beliaunya ini tidak begitu diceritakan di Serat Makutoromo. Entah itu beliaunya menyempurnakan 4 anasir material itu dengan cara mandiri, ya, membakar diri, atau dia dibakar oleh keluarganya masih hidup. Ini tidak diceritakan. Untuk menyempurnakan 4 saudara yang material, tanah, air, api, dan udara. Tetapi yang diceritakan di situ adalah bagaimana dia menyempurnakan 4 saudara yang imaterial, yang Rudro, Angkoro, Supro, Nikumo, yang oleh Rogo Wajibat dialihkan bahasa menjadi Alwama, Amara, Supya, Mainan. Ya, ini alih bahasa itu. Ini asli ilmu Jawa. Di Arab nggak kenal ini. Ini harus disempurnakan. Dan 4 saudara imaterial itu memang sinar. Kan ini tidak wujud ya. Sehingga tadi Pak Raban mengatakan ada Bapak Sinar, ini nyambung lagi Pak Raban ini.
Ini harus kita sempurnakan. Karena memang ini kan kalau orang Jawa katakan apa? Ini kan dewa. Dewa itu bahasa Jawa pun artinya sinar, cahaya. Bukan materi, cahaya. Ini harus disempurnakan. Ini mulai cepat. Nanti ada yang namanya prosesnya tadi harus puasa tadi. Karena saat ini saya lihat generasi muda kita tidak lagi kenal puasa Jawa. Mereka kenalnya, mohon maaf, kenalnya siang bukan puasa. Nah, kita sebagai keturunan Jawa kan protes. Kalau Anda siang jangan ngaku puasa itu. Kok ngelik tidak makan. Ini sebentar lagi kan gitu. Nanti akan kita protes lagi. Kalau Anda siap jangan ngaku puasa gitu. Karena siap dan puasa itu beda. Dan kita jelaskan gitu. Ya, kalau siap itu kan dari kata salama, dari bahasa Ibrani malah. Artinya menahan lapar dan haus dari fajar sampai matahari terbit. Ini siap. Puasa ini mengendalikan dan menyeimbangkan. Nah, dengan puasa otomatis nafsu kita seimbang, amalan kita seimbang. Karena yang membuat kita menjadi marah ini karena anasir api. Apakah kita nggak butuh anasir api? Butuh. Karena tanpa anasir api kita tidak Pak itu resiko nggak bisa punya putra. Karena kan salah satunya tadi udah diputuk. Nggak ingin mobil bagus. Itu anasir api gitu. Jadi prosesnya harus puasa. Ini mudah-mudahan yang sudah harus jalani puasa. Harus disempurnakan 4 saudara imaterialnya. Sehingga waktu itu sehingga benar-benar yang keluar itu sang uripe sang gunawan bisa masuk ke surga. Jadi orang dikatakan lanang wadon itu kan karena punya pelanangan kali punya mawadon. Sing duwe pelanangan mawadon itu kan raga. Si urip kan tidak punya. Pelanangan mawadon. Ya ora wandu gitu. Kayu ya urip. Kalau kayu atau pohon itu juga ada linggayoni Pak. Jadi kalau dalam konsep Jawa, konsep penciptaan itu karena linggayoni, lanangan pawagunan. Bagaimana sebut sari membuai putih sari, ini linggayoni juga. Coba ada lagi yang mau nambah kode takon sebelum kita tutup. Monggo. Kata ngomongnya ada. Ngawusan yang kata ya, rahayu, jadu. Ini jadi Pak Esu. Oke. Ngawusan. Kalau tak sebut cah ini sih. Jadi termasuk nomor ini. Uyung-uyung di tengah, berdiri. Ya. Larang don pinter kok. Larang don pinter. Pulau Lairan. Waduh. Ngawusan. Mereka wau jangan moksa, gitu, moksa. Lepas masalah itu kados gedung mereka. Mereka dibon ceritakan Prabowo mereka wau, mereka wujudkan apa ni? Suatu bahan, wangi material. Kalau kita membentuk gedung yang bagus, itu bahan itu wujudnya yang bagus, termasuk bata, semen, besi, kayu itu bagus sebuah gedung yang bagus. Untuk perjalanan mungsa, lupa mungsa. Ini kau jika untuk yang berabah, lo setuju bahan itu kita pada kita waktu ini bersebat, kali pemboyoyok, kalau semen kita perlu. Ya, lo setuju sangat kali bobo dengan asing kita
caranya gitu. Kalau menjaga satu supaya itu bisa. Luatannya moksa itu nyau ada dia. Bila moksa itu penyempurnaan diri. Nek boten diketahui saya cinta mawon. Dan terusnya dunia ini boten ada saksi ini boten. Dan terusnya yang itu ngarani mati sedaya setan. Wonten itu. Jadi moksa itu kula maksud nyabak. Ampun, ini sakit ditarat menurut saya. Boten saksian. Oleh kula rasane moksa itu tiang menyampurnakan diri boten dipun kawruhi kalih sinten mawon kecuali diri pribadi itu piyambak ingkang moksa menyempurnakan diri piyambak boten bantuan kita boten diseseni sinten mawon. Boten kata gede namun gede atur kula ingkang boten kronologi bahwa gede atur kula ingkang tentu nyuwun pangapunten kata rayu matur Pak Suryanto Pak Surdi. Kalau dikatakan moksa itu tidak diketahui orang lain barangkali ya, karena selama ini kan dari cerita Brawijaya moksa, terus Jayabaya moksa ini kan tidak diceritakan gitu. Kalau yang saya pernah baca literasinya ya itu Gajah Mada itu mengeluarkan api dari dalam tubuhnya. Nah, tentunya ilmu yang luar biasa ini yang memang tidak diketahui orang lain, kita sebagai anak cucunya kan harus kita pelajari karena Jawa kita cinta gitu. Jangan sampai kita jadi anak durhaka. Ilmu leluhur nggak kita pelajari, ilmunya orang lain kita pelajari. Dari ini Pak Raban Bono Manggro tinggal. Nah ini ada lagi yang mau menambah bagaimana tadi kalau yang saya baca di serat Makudoromo tadi kan bagaimana Gunawan Wibisono itu menyempurnakan 4 saudaranya Imam Boyatnya sudah bentuk cahaya. Kalau di dalam serat tadi diceritakan ini yang waktu itu itu yang Ludro ini disatukan kepada Bima. Bima itu kan keturunannya yang masih hidup. Yang yang Gunawannya. Dan yang ini yang satu kan yang Ludro. Nah, terus kalau yang Sunardo ini ke Arjuna. Terus Ludro, Angkoro, Sukro, Nimpuno. Nah kalau yang Nimpuno itu ke Puntotibo. Di penyempurnanya ke keturunannya masih hidup. Sehingga tadi saya katakan berarti yang bisa menyempurnakan orang tua kita, leluhur kita yang sudah meninggal, ini adalah keturunannya. Bukan harus mendatangkan orang dari luar. Bukan. Terus nanti membayar sekian juta, apalagi ada yang iming-iming beli surga pakai deman. Padahal surga milik orang Jawa, ajaran Abrahami nggak pernah surga, kalau dia jualan surga. Nah, sehingga kalau saya lihat di masyarakat seringkali kan ada wilujeng. Menurut saya sambil belajar sastra Jawa tadi sama Pak mengatakan sabar itu kayak orang tahun itu sare. Nah selanjutnya tadi tentang yang membantu penyempurnaan sukma ini adalah keturunannya sendiri. Ya, apalagi tadi
orang tua kita, leluhur kita yang sudah terbawa framing ajaran Gayo untuk menjadi domain kuburan. Sehingga kalau saya lihat di dalam Wilujengan ini mesti ada yang namanya simbol Gayo. Nopo simbol Gayo ini? Saya mulai dari bubur abang putih, tes abang saka biang, tes putih saka koko. Lajeng simbol Gayo ini apem sama pisang. Apem itu dari tinggal. Nggih. Apem sing Jakarta. Oh, itu nggih Gayo ini gimana Pak? Nggih, leres nggih. Ternyata kan budaya Blitar, Malang, Solo sama. Iya, jadi kayak nonton itu ngomong tinggi ya. Saya udah Pak tersane mlebet. Dan apem ini kan sebut itu lihat. Jadi dan dikai untuk itu dicontohi nganti Gedung nonton, terus non dan yang digoreng itu dan dibungkus kaya duit yang digoreng terus itu jumlahnya mesti rong selikur nah yang ditutup itu selikur dari kata selikur itu dimati saking loro dan siji pada kalau lagi diwaris jadi rolas rolas masalah itu jadi kayu loro jadi salas boleh dikayu nah kontrak yang itu katut cek nyangkut nanti bahasanya nyangkut nanti ini secara pribadi itu adalah mas pas terima memang kewajibannya itu yang turun maka anda tembung batu kekawan itu kan itu harus nikah wajiban nanti keluarga nambah seperti bab selamatan kemudian tahun selepas kemarin di Gayo selamatan zaman saat itu dia pun buka itu kan bisa bubrah nek yen kula kan putra nek kene bubrah wajar ini keluar selamatan sampai Hansen nah ini kronik bubrah jodoh ini ya nopo peningkatan nopo itu ambengan itu kan pernah sari pore adilin itu jenang abang putih porwang itu mati itu nggak bersudah terus yang itu awe orang terus yang paling puncak itu yang pelan itu dan itu yang puncak itu juga yang paling enak gitu yang darah ini sebuah suci itu membangun sehari disebut lodo sebuah kulit ini aku naik mama naik boten saking ajaran hal itu duk nalika wonten Demak Blitar boten oleh ngomongnya jujur nek sebuah kulit lodo sebuah kulit iki nyampurnake niku jongkos nemri Brang-brang itu jawabnya sampai bisa bikin lah ngajak ini gitu. Uang teknya omah ngomong sebuah gue brang-brang bayar brang-brang ngomati waduh sampai ke cabut-cabut ngomongnya sebuah gue ya ngomongnya jawabnya padahal kalau awalnya diri mematur perkara urip itu sanes kewenangan yang berikut tapi kewenangan yang singkai selama itu yang beneran ngantos nah ngomong ini malah ngomong ini nyampur ini antara resiko boleh asam resiko ini beda nih resiko berat itu dengan ngatur ini sekitarnya uang dari pengajaran itu sebagai nekrotapi tegok berat ini jangan ini kan bahasa itu kayak gitu ini tuh nggak nyampur nih 4 anusik
asal-asal. Nek wong iya. Tapi nek urip niku dingeno niku dinggo ngambu niku urip niku sejatine patang nasib iki lho. Nggih. Nah, kabeh kan nggih. Tapi bedane nek barang niku sego urip kali coba kali mati. Nek nyikrone mesti. Nggih. Adine ora apa dene sego urip wong cek mate tunatan kabut-kabut medhek omah sego ureni dikokosne kuwi kok nggih. Ada bulan. Nek kan boten kaitan kalian iki sampean nggih. Kalau kan iki ngomongnya slametan itu SPI itu kan ngomongnya iki lho sejati gitu ya. Nggih. Terus tapi kita kali wong biasa itu nanti tak jadi apa maksud kok kayak gitu. Kalau ada apa saat ini tekoni bapak punya komposisi gue kok di kayak itu terus rotor kok kudu dihidupan nih. Gue nyamuk, yoi bangun itu. Misalnya mereka berbasis tempat juga. Es ini pun waktu selama ini bawa lah dari itu. Duk nalika niku jijabang bali apa putih. Apa putih. Dimatine wonten tapa gogaku. Iya ora cukup mari asto. No itu kaya wong. Iki. Mau digawe maka tumpang iki nyapa tumpang iki gambar ini mau dilebokne kaya budak iki dilebokne banyak kok iya ora. Mau ditumpang. Iya nih gue emang sego ini gabungnya ditumpangin dia aja tumpangin ini gue nih ngomongin si gabungnya di kalau gue ini gue ngawuri tidak bangkali di tolong tapi nih ngomongin lagi ini dinyambung lagi betul betul lagi kan apa sih jambung lagi gini ini usaha konen di balik itu mamanya yang ngapain dulu di sini terakhir kemudian lalu gue gandeng ngomong-ngomongnya ya sebagai kasih karena di dalam itu letak jadi karpet gitu ya ini paling ini nah itu sampai kendaraan itu mau waduh sih terakhir penjaga itu roh beda ini jauh Perani bulan awan. Kabeh ini mereka ini kok seneng mah rono, mang bocah cilik tak rono. Oh, ini kan betul-betul hubungannya kalian. Tiga di pokok biar nure itu cara dikasih terus ya, ibadah. Kita lihat yang terjadi di sebuah ini akan mengambil tokoh itu alam sih Patun barapan ya lah drop itu gimana itu drop itu kalau ngambil bahkan itu sih juga ada di makanan ini dia ini nah, jadi pas meningkat ini kita disambut nanti, bahkan ditakut bahwa diurai, nah mereka tujuh nih kedua, jadi matun barapan saya nyambung apa itu ini nyambung dan ternyata apa yang saya pelajari itu kan sama dengan yang dipelajari para penyempurnaan itu seperti itu, keracun seperti itu, yang bisa menyempurnakan adalah keturunannya. Ya. Jadi di sini tidak ada tendensi nanti kalau ada orang membahas dogma cerita tentang Musa, baru penyempurna sukma. Nah, yang bisa menyempurnakan sukma itu cuma saya. Nah, itu lihat duit itu. Kong bisa tuh karena suku mau bayar sampai jutaan, tapi duit itu. Kata sih kan terus penyempurnaan itu kita pribadi punya pasukan tersendiri untuk nyempurnakan diri. Iya, nyempurnakan diri dan nyempurnakan leluhur. Wajib. Dan banyak.
di puasa, yang lain banyak. Untuk membuat gedung itu banyak, untuk membangun untuk menuju kesempurnaan. Ini ya Pak. Untuk menuju kesempurnaan itu bahannya ya termasuk berbuat baik di dunia, termasuk puasa, sembahyangnya apa, di mana, pada itu jadi menuju ke Allahnya itu lebih dekat. Dan kalau puasa itu memang menyembuhkan diri dan tidak disampaikan siapapun dan dimanapun. Kalau kita itu cari-cari perkiraan di sini itu memperkirakan, bukan tidak tahu titik aslinya di sini, tidak tahu. Bahkan dia sendiri yang moksa itu pasti menyembunyikan diri supaya orang lain tidak mengetahui siapapun dan dimanapun tempatnya untuk menguraikan diri sendiri atau menyempurnakan atau memaksakan konten itu. Aku kata, terima kasih Bapak. Ini mau bahan maui amal-amal dosa motornya wonten ribu amal-amal yang air ya untuk yang arah sing apik kenceng banyak mas. Terima kasih Pak Sur, Pak Raba. Ini ada lagi yang nambah, kalau enggak kita tutup ini. Para pemirsa yang saya hormati, demikian tadi obrolan kita, kajian kita tentang moksa, khususnya adalah Eyang Supriyadi moksa. Moksa adalah ilmu mengurai materi, termasuk ilmu pangeran yang kita bahas bersama tadi. Bung Karno, karena Bung Karno itu kalau saya pelajari kan, mohon maaf ya, kalau kita bicara fakta, ini tambah sedikit pemirsa. Jadi kalau Bung Karno, ini kan ada berita yang simpang siur, tidak tahu siapa yang mana yang benar. Ada yang bercerita ya, Bung Karno itu tidak dikubur di hutan. Ada yang cerita, saya juga nggak ngerti yang benar. Karena katanya ketika beliau meninggal, langsung dimasukkan peti, dikunci, keluarganya nggak boleh lihat. Terus ada lagi yang cerita, katanya ketika diangkat, petinya itu tidak seberat sebagaimana ada isinya. Nah, akhirnya kan, ya katanya, sehingga pernah ada wacana pesanan Bung Karno itu mau dibongkar pada waktu Presiden Megawati putrinya. Ya. Tapi nampaknya saya sepakat untuk tidak dibongkar, karena kalau itu dibongkar nanti membuat heboh masyarakat kita yang juga nggak bagus juga. Tapi ada juga yang cerita Bung Karno masih hidup, sehingga dan kalau yang masih hidup tuh saya lihat kadang ada tendensi lain, karena kadang-kadang larinya tuh ke data Soekarno katanya, data tahun gitu. Ini ada tendensi lain gitu. Sehingga saya berharap kita semua waspada, iliklah waspada. Jangan kita tergiur pada sesuatu yang tidak fenomenal. Perkara Bung Karno moksa, Supriyadi moksa itu yang kita inginkan sebagai keturunannya. Sebagai, ya kalau saya tidak keturunan biologis ya paling tidak keturunan ideologi lah paling tidak, karena cinta saya pada tanah air. Karena bukan rahasia lagi, ada putra Bung Karno secara ideologi, ada putra Bung Karno secara biologis gitu. Aku juga pengen anak Bung Karno tadi juga kuburan, udah dibangun di kuburan. Saya pikirnya kan Bung Karno juga moksa. Melalui Pak, batunya akan diperkecil di antara abad. Yang pertama kan semua. Batunya. Iya loh. Yang pertama juga di atas makamnya itu kan besar sekali. Mungkin kalau secara
naluri kula pun ditiru. Bener nek diperkecil nek diabot. Kasihan perjuangan saya. Oh, sudah maksa nih Pak Amang ya. Nah, untuk yang sekarang masih bisa dilihat. Jadi setelah bukan untuk dimasukkan ke ini yang lahan ditutup dibur dengan tanah itu, para pelayan itu belum pulang semuanya. Ternyata di situ keluar cahaya dari pusara itu. Karena fotonya masih. Kebetulan wartawan dari jauh mengukur yang ada di lingkaran itu malah tidak nampak, ada di dalam cahaya itu. Begitu. Yang lihat justru malah yang berjauhan. Iya. Tinggal terbenar. Iya, terima kasih. Ini cerita ya Pak Amang itu atau kesaksian Pak Amang waktu itu ada buku? Tidak ada. Ada. Tapi melihat cahaya itu setelah besoknya. Oh, lihat fotonya. Tapi pas kejadian tidak tahu. Berarti cerita ya. Apapun ceritanya, saya berharap sama kali dengan Bung Karno dan Supriyadi Moksa. Gak ada terima dulu. Sehingga ini tidak ada. Ya, para pemirsa, demikian tadi bahasa kita. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan pada kita semua. Ya, terutama pada keluarganya yang protes ketika dikatakan yang Supriyadi Moksa. Jadi biar paham makna moksa. Karena kita semua tentunya berharap ya kita sendiri bisa moksa, kita sempurna. Setelah itu kita pun bisa menyempurnakan ilmu kita. Bila mana ada kata-kata kami yang kurang berkenan, tata krama kami yang kurang memadai, kami mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di kegiatan kita lainnya. Rahayu.